Yo guys, balik lagi bersama gua di channel Dynamic Ray. Oke, ya di video kali ini gua bakal bahas spin-off Ultraman Regulus episode 1. Ya, sudah tayang ya untuk episode satunya yang juga bisa langsung kita tonton di YouTube channelnya Suburaya. Jadi enak banget mau nonton ya kan? Dan untuk episode satunya ini berdurasi sekitar 16 menit. Tapi sebenarnya 14 menitan aja sih. Soalnya ya jadi 16 menit itu di akhirnya ditambahin sama trailernya Ultraman Blazar. Jadi 14 menitan lah ya. Itu juga kalau campur opening sama endingnya. Jadi kalau cerita mungkin 11-12 menitan doang mungkin ya. Oke, jadi tanpa baku-baku buku lagi, ini dia Ultraman Regulus episode 1. Di awal scene kita disuguhkan dengan narator yang mengisahkan tentang Cosmo Genjuken dan juga planet D60. Bahwa planet D60 adalah planet mistis di pusat konstelasi naga yang disebut planet D60. Nah, kalau L77 kan itu konstelasi Leo atau Singa. Nah, D60 konstelasi naga. Nyambung juga sama tatonya si Regulus ya. Di planet D60 inilah tempat dimana terciptanya bela diri terkuat di alam semesta yang disebut Cosmo Genjuken atau Cosmo Beast Style, dan dikatakan hanya yang sudah melalui pelatihan ketat mental dan fisik yang berhak mendapatkan Cosmo Genjuken tersebut. Dan seseorang telah menemukan jalannya ke planet D60 dan ini adalah kisah perjuangannya yang berat. Ultraman Regulus dah. Untuk opening di sini lumayan, dimana di awal-awal ngeliatin Regulus yang mempergerakan semua pose-pose dari hewan-hewan yang dia pelajari dari pengguna Cosmo Genjuken lainnya, kayak ular, burung, naga, singa ya. Ya the best lah, openingnya ya emang mantep sih. Sore-sore cikate. Gak cuma opening yang the best, untuk ending juga enak banget. Apalagi kalau lagi santai-santai dengan lagu endingnya Regulus itu enak banget guys. Dan opening dan endingnya juga langsung dinyanyikan oleh Shugo Nakamura, yaitu pengisi suara Regulus itu sendiri. Ya, kemudian di sini ada memperlihatkan para pengguna Cosmo Genjuken tengah berlatih dengan dibimbing oleh si instruktur poros, dan di situ ada Ultraman Leo. Leo di sana bertarung dengan Albeo. Setelah Albeo sempat dipukul mundur oleh Leo, di situ Regulus yang maju dan bertarung dengan Leo. Tapi tetap si Leo yang menang. Ya di sini Regulusnya masih rada-rada lemah lah ya. Dan ternyata Regulus udah kalah melawan Leo selama 15 kali pertandingan. Ada juga Master Arude yang mendatangi Leo. Leo juga sangat berterima kasih kepadanya karena telah mengizinkannya untuk berlatih dengan para muridnya untuk mempelajari Cosmo Genjuken. Master Arude dan kebaikannya ya mengizinkan banget karena planet L77 dan D60 memang bertetangga atau bersaudara. Maka dari itu Master Arude mengizinkannya. Kemudian ada Regulus yang mengajak Leo untuk bertanding lagi dengannya, tetapi Regulus mengajak agar dapat bersama Astra. Ya emang Astra di sini nggak diperlihatkan, pastinya kayaknya ini masih ada Astra Early Style, dan planet L77 di sini belum hancur, dan tampilan juga kayaknya sebelum Leo ke bumi. Tapi kalau mungkin salah ya koreksi aja ya guys. Ini senangkep gua karena di episode inilah L77 baru hancur, dan itu pun di akhir-akhir episode ini. Ada hal menarik di percakapan antara dua ultra ini, dimana di sini Leo bertanya kepada Regulus apakah ingatanmu sudah kembali lagi. Jadi ya emang bener kalau Regulus kehilangan ingatannya. Tapi yang dia ingat cuma namanya, yaitu Regulus. Dan yang paling dia ingat di sini adalah di saat dia terdampar di planet D60. Nah nantilah ya scene flashbacknya kita bahas. Jadi dari sini kita bertanya-tanya Regulus aslinya dari mana, karena D60 itu tempat dia terdampar setelah dia hilang ingatan. Jadi ya mungkin makin menguatkan kalau Regulus dari L77 juga. Mungkin Leo kenal Regulus juga dari mana woi? Semoga terjelaskan di episode yang akan datang. Karena di episode ini masih gak banyak yang bisa dijelaskan. Seakan-akan ini episode ya kayak masih episode zero-nya gitu. Gak cuman itu, di saat Leo bilang kau punya rekan pejuang Cosmo Genjuken lainnya, aku dan Astra. Lagi pula, nah yang bingung, yang mau Leo maksud itu apa? Lagi pula titik-titik. Maksud abang apa ya? Apakah Seven tapi harusnya enggak sih? Apakah Dias? Ya kalau kalian ada teori silakan guys. Selanjutnya Regulus pergi ke sebuah gua gitu dan bertemu dengan Spica, dan Spica pun di sana menceritakan Regulus yang pertama kali datang ke D60 dan ada scene flashbacknya. Dimana di saat Regulus terdampar di planet D60 dia menjadi beku dan pingsan. Setelah diselamatkan oleh Spica, Regulus terbangun tapi dia hilang ingatan, dan ya yang dia ingat hanyalah namanya, yaitu Regulus. Kemudian Spica pun membawa Regulus ke tempat Master Arude berada. Setelah bertemu dengan Master Arude, dia turut bersimpati dan mengatakan mata Regulus sangat tajam dan dia memancarkan semangat yang kuat, dan Master Arude pun mengajak Regulus untuk tetap di planet D60 dan mempelajari Cosmo Genjuken bersama dengan yang lainnya. Dan bisa dibilang Regulus murid spesial dari Master Arude, karena Spica bilang belum ada murid amnesia seperti dia yang diterima sebagai murid oleh Master Arude. Regulus pun kemudian ingin membalaskan budinya kepada Master Arude atas kebaikan hatinya. Kemudian ada Dias yang katanya ingin membalaskan budinya kepada Master Arude sama seperti Regulus.
Tapi ternyata dulu itu dia maksa si Master Arude supaya jadi murid dia. Instruktur Power pun sempat menyerah karena si dia sini maksa banget buat jadi murid. Jadi ya diterima aja nih makhluk sebagai murid. Ya mirip-mirip Zed yang mau jadi murid Zero lah. Nah memang gak ada yang aneh dari percakapan mereka bertiga ini. Tapi di saat tangan Diaz ada di sabuknya, itu mengingatkan gua ke Diavolo. Asli guys, mirip Diavolo. Karena Diavolo juga kadang gitu. Waduh, apakah akan ada plot twist? Kalau bener gua rasa bakal nyesek sih. Udah jadi kayak sahabat berkhianat. Kita nantikan guys. Setelah itu diperlihatkan Diaz dan Regulus tengah berlatih menahan batu, dan di situ ada Perot, Pika, dan Albeo. Tapi tidak lama setelah itu instruktur Poros datang bersama Master Arude untuk menyampaikan sesuatu. Dan ya yang dia sampaikan adalah tentang L77 yang diserang oleh Magma Saiyajin, dan L77 sudah hancur. Mereka pun tahu target Magma Saiyajin yang selanjutnya, yaitu planet mereka D60. Regulus yang merasa sedih pun pergi dan mengingat janji mereka sebelumnya di mana mereka akan berlatih bersama nantinya. Tapi ternyata L77 hancur. Santai aja, mereka masih hidup kok, paling Astra kena mutilasi doang. Dan sayang banget gak ditampilin fighting scene yang terjadi di planet L77. Padahal kalau ada bisa sekalian lihat peradaban yang ada di planet L77 lah ya. Siapa tahu ada bapaknya Leo sama Astra kali ya. Tapi itu kemungkinan kecil sih. Ini mungkin juga pengaruh durasi. Ya kita nantikan aja guys di episode selanjutnya. Dan ya setelah itu Tobi-kun Unit. Oke, ya itu dia untuk Ultraman Regulus episode 1. Gimana menurut kalian? Ya apakah seru? Biasa aja. Gue sih ngerasanya kayak episode 0 karena hampir semua karakter udah ditampilin dan gak banyak yang bisa kita bahas di sini. Makanya gue ngerasa kayak episode 0-nya aja gitu ya. Nantikan juga episode selanjutnya hari Jumat jam 10 malam. Ya waktu kita jam segitu ya. Makanya yang ketiduran ya udah besok aja pagi ya kan. Apalagi kalau di tempat gua jam 11 woy. Dan kayaknya untuk membahas Regulus yang video panjang kayak gini, kayaknya episode 1 aja deh ya. Karena kan yang seperti yang gue bilang, gua udah mau ujian guys. Jadi ya mungkin untuk pembahasan spin-off Regulus ya ini doang. Tapi gua usahakan bakal bahas juga yang lainnya, tapi secara singkat aja. Entah dari video berdurasi sekitar 3-4 menit doang atau short. Tapi kalau gua nggak download berarti ya nggak bisa ya. Ya nantikan aja lah guys. Oke, sampai sini dulu video pembahasan kali ini. Jangan lupa buat like, share, komen, dan subscribe. Jadi sampai jumpa di video yang akan datang tentang pembahasan Ultraman lagi di channel Dynamic Ray. Ya, itu dia untuk Ultraman Regulus. Ingat, subrak guys. Thank you dan ya, bye-bye.